kita membedah otaknya Termul, baru kita mendapatkan pemahaman ya mengapa otak Termul seperti itu cara. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hanif Saputra. Seperti biasa teman-teman semuanya, di channel ini kita akan membahas isu-isu terkini yang masih ramai diperbincangkan. Nah baik teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan otak Termul ya. Bagaimana para Termul ini berpikir ya. Bagaimana daya pikir dari para Termul dan bagaimana Termul bekerja nih untuk kesehariannya. Kita melihat bagaimana para Termul itu mati-matian membela Bapak Joko Widodo untuk membuktikan keaslian ijazahnya. Namun pada kenyataannya Bapak Jokowi ini selalu mangkir di persidangan dan tidak ada niatan untuk membuktikan ijazahnya. Namun para Termul masih bersikeras bahwa ijazah tersebut adalah asli, padahal ijazah tersebut masih kontroversi dan masih terus ditanyakan. Nah, kita akan melihat ya teman-teman semuanya beberapa cuplikan video terkait dengan otak Termul ya. Ini dia video lanjutannya. Kerjanya dan mengapa mereka sudah diberikan informasi sampai kemarin ya. Saya dengan ilmu matematika Bayesian ya sudah membuktikan bahwa orang yang ada di foto di ijazah itu berbeda 92,37% dengan orang yang jadi presiden. Itu yang masih dibantah juga gitu ya. Jadi ini nanti ya pada sesi yang kedua, setelah saya akan paparkan secara lebih lanjut, saya akan sampaikan gimana sih otak Termul itu bekerja. Nah baik teman-teman semuanya, itu dia pemaparan dari Dr. Tifa yang menjelaskan bahwa berbagai bukti-bukti, fakta-fakta yang telah dipaparkan itu masih membuat para Termul ini membantah fakta tersebut. Bagaimana kita melihat bahwa Bapak Joko Widodo juga tidak pernah memberikan fakta ke pengadilan, tidak pernah hadir ke pengadilan untuk memberikan fakta. Namun ketika para peneliti memberikan fakta-fakta yang jelas, otentik, para Termul terus membantah. Jadi kita akan bertanya-tanya bagaimana sebenarnya daya pikir atau pola pikir dari para Termul ini teman-teman semuanya. Dan kita akan melanjutkan videonya teman-teman. Gobloknya, bukan gobloknya nih. Tololnya kasus tololnya. Dungunya kasus ini dibawa dipancing-pancing Dr. Tifa, Rismond, Roy yang otaknya berfungsi maksimal. Dari segi itu udah terlihat ketidakseimbangan. Otak Termul itu adanya di dengkul. Jadi kalau ada kesalahan berpikir, Termul akan dibedah oleh dokter ahli tulang. Ortopedi. Jadi teman-teman semua, kita ingin pastikan, kita mulai dengan tradisi bahwa semua dalil akademis dibantah secara akademis. Perbantahan akademis itu, perbantahan akademis isinya dalil-dalil, bukan pasal KUHP. Palsu, nggak ada soal. Tapi saya kan bisa jadi presiden tanpa ijazah UGM. Saya kan lulusan SMA. Tapi justru di situ problemnya. Kenapa nih kalau pakai ijazah SMA? Kan mau gaya-gayaan. Itu soalnya. Jadi Jokowi dituntut bukan karena ijazahnya palsu, tapi karena dia berbohong punya ijazah asli. Nah itu dia teman-teman pemaparan juga dari Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Termul itu otaknya ada di dengkul ya, dan harus dibedah oleh dokter ahli tulang. Dan kesalahan para Termul ini adalah membela ijazah Bapak Joko Widodo yang masih kontroversi. Padahal kita seharusnya melihat ya dari segi fakta bahwasanya jika Joko Widodo ini memang memiliki ijazah asli, maka silakan tunjukkan ke pengadilan, berikan klarifikasi yang jelas kepada masyarakat, dan jika memang tidak terbukti, maka meminta maaflah kepada para masyarakat karena telah berbohong dengan berpura-pura mempunyai ijazah asli. Bukan malah menghindari persidangan dengan pura-pura sakit, namun malah mendatangi acara lain ya kan, di luar negeri malah. Nah ini malah semakin bertanya-tanya nih, namun masih terus dibela oleh para Termul. Makanya kita perlu dipertanyakan nih, otak para Termul itu sebenarnya bagaimana kerjanya ya, bagaimana pola pikir dari para Termul. Apakah sesuai dengan yang dibicarakan oleh Rocky Gerung ya, bahwa otaknya ada di dengkul nih, atau di mana?
Nah, silakan teman-teman jika ada pendapat ya terkait dengan termul ya, silakan bisa dituangkan di kolom komentar ya. Dan kita akan coba membedah ya, kita akan coba berdiskusi di kolom komentar. Baik teman-teman semua, sekiranya demikian yang dapat disampaikan pada video kali ini ya, cukup singkat saja karena tidak perlu berlama-lama ya teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini ya. Saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan dilimpahkan segala bentuk dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan segala bentuk aktivitasnya. Saya Hanif Saputra pamit undur diri dari video kali ini dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya.